Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Adityo Herlambang di channel YouTube Adityo Herlambang. Saya sampaikan sebelumnya terima kasih kepada yang sudah berkunjung dan menonton, apalagi sudah mendukung dengan like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan juga mendapatkan insight dari video-video yang ada di channel ini. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa channel ini di dalamnya akan berhubungan dengan parenting, communication skill yang nanti termasuk bagaimana membangun trust building, public speaking, dan juga komunikasi-komunikasi di dalam keluarga. Nah, teman-teman, seandainya Anda suka dan sesuai temanya dengan apa yang Anda cari, silakan boleh like, comment, and subscribe di setiap video yang tayang dari channel YouTube ini. Oke, kali ini, video ini seperti yang Anda lihat di judul bawah, ini saya akan membahas terkait dengan video-video yang sudah viral di Instagram ataupun TikTok, yaitu adalah video melakukan prank kepada seorang anak, baik itu anaknya sendiri, keponakan, adik, ataupun mungkin tetangganya. Nah, sudah mulai connect, sudah mulai terhubung ya, mulai ingat dengan video-video tersebut. Seandainya belum, saya jelaskan lagi. Video ini nanti akan saya tayangkan di belakang. Video ini adalah video prank kepada seorang anak yang dimana anak tersebut diajak ke sebuah kamar dan selanjutnya diajak membuat video seolah-olah akan membuat konten TikTok bersama, dan ternyata dalam video tersebut yang diputar adalah suara kuntilanak ataupun suara hantu. Selanjutnya kita yang melakukan prank tersebut lari dan pintunya adalah ditutup. Nah, teman-teman sekalian, sudah mulai terbayang ya videonya seperti apa, dan mungkin Anda termasuk yang membuat video tersebut. Silahkan boleh tulis kolom komentar ya di bawah. Silahkan boleh tuliskan sesuatu di komentar bawah supaya kita tahu apa maksudnya dan bagaimana rasanya ketika membuat video tersebut. Nah, tapi sebelumnya lebih dari itu, saya akan mengajak Anda bersama untuk berpikir dan juga memikirkan bagaimana sih yang terjadi seandainya hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang kepada anak-anak. Sebelum sampai sana, saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang pernah saya alami, yang pernah saya jumpai di kehidupan pekerjaan saya. Dulu, ada seorang remaja dewasa, mulai dari 28, 30, bahkan juga yang sudah usia 60, dan juga ada yang 63, datang kepada saya dan dia hanya untuk mengkonsultasikan apa yang terjadi di masa lalunya. Yang dimana masa lalunya dia mendapatkan momen yang menurut dia adalah membahayakan dia. Kalau orang awam mengatakan adalah ini menakutkan, momen yang benar-benar menyudutkan, dan orang yang bersangkutan itu merasa bahaya, merasa terancam, sehingga saat itu panic attack dan juga memori tersebut tersimpan sampai masa tuanya. Saya coba berikan contoh, yaitu adalah ketika kita berada di kamar mandi, baik itu sedang mandi atau mungkin pup masa kecil, dan saat kita enak-enak ternyata hujan lebat, ada suara petir dan ada suara gemuruh hujan, dan ternyata tiba-tiba lampunya mati. Dan lampu mati tersebut masih aman, tapi ternyata ada suara petir, gluduk ataupun geledek, atau mungkin halilintar yang begitu kuat, begitu besar, dan membuat kita sebagai anak-anak berada di kegelapan dengan suara gemuruh hujan, ditambah suara petir, dan itu terus-menerus, sehingga membuat seorang anak ini khawatir, cemas, dan juga merasakan takut berada di ruangan tersebut. Ruangan yang gelap, dan dia sedang tanggung menyelesaikan tugasnya di kamar mandi, dan ternyata dia merasa itu sebuah ancaman dia.
hal yang menakutkan dan bisa membahayakan dia saat itu. Anak berpikirnya adalah seperti itu, belum bisa berpikir secara logis, mungkin dia tetap aman di dalam, nggak masalah, apalagi kalau yang berhal seperti hantu, ataupun itu tidak muncul tiba-tiba seperti itu. Nah, anak masih berimajinasinya lebih tinggi. Gelap, suara geluduk ataupun petir ditambah dengan imajinasi dia mungkin baru nonton Danur ataupun mungkin Jelangkung ataupun film-film lainnya gitu yang membuat imajinasi anak ini begitu luar biasa. Dan sehingga anak tersebut merasakan panic attack dan alhasil meneriakkan, tolong, 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 atau bahkan mungkin berteriak sekencang mungkin dan berusaha berlari dengan merayap ataupun meraba-raba tembok sekitarnya. Nah, alhasil ini emosionalnya dia bermain, ada rasa takut, ada rasa cemas di dalam tersebut sehingga membuat alam bawah sadar ini terbuka dan membuat memori ataupun momen tersebut sangat mudah tersimpan untuk masa panjang, yaitu adalah di pikiran bawah sadar ataupun otak kanan. Perlu diketahui bahwa ketika Anda sedang merasakan emosional, merasakan amarah, bahagia, ceria, momen-momen dengan emosional tersebut akan lebih mudah tersimpan di bawah sadar dibandingkan ketika kita sedang berinteraksi biasa. Nah, mas seperti itu. Oke, saya contohkan sebelum kita membahas terkait dengan video viral tadi yang terkait dengan prank. Emosional ini akan membuat pikiran bawah sadar itu membuka. Nah, ketika emosional tersebut terjadi, alam bawah sadar membuka, alhasil ini sama saja seperti dalam situasi seorang klien ataupun orang lain di masa ataupun di fase kondisi hipnosis, yaitu adalah mudah dipengaruhi ataupun orangnya lebih sugestif dibandingkan kondisi normal. Seandainya kondisi normal ada kritis, ada critical area, ketika diperintahkan, nah tolong belikan sabun gitu, belikan sabun di warung gitu, pasti ada jawaban, nanti mah aku lagi sibuk, lagi tanggung main game, ataupun sebaliknya. Nah, seandainya dalam kondisi emosional, coba dikatakanlah, nah, ayo belikan sabun di warung ya, nanti kamu mama beri reward, mama beri uang untuk beli jajan juga. Nah, itu kan ada happy, ada perasaan senang, bahagia, sehingga membuat anak ini mudah dipengaruhi seperti itu. Dan ketika hal tersebut terjadi, memori-memori ataupun momen-momen tersebut sangat mudah disimpan di bawah sadar. Dan perlu diketahui, seandainya memori ataupun momen tersimpan di bawah sadar, ini akan terbawa dengan jangka panjang. Pada dasarnya, pengalaman ataupun memori yang sudah ada di pikiran bawah sadar ataupun disimpan untuk jangka panjang, ini tidak akan hilang, tidak akan dihapus, hanya saja akan tertumpuk dengan memori-memori lain. Suatu saat, seandainya ada yang stimulus, memberikan stimulus terkait dengan momen-momen tertentu, itu dia akan terpancing ataupun kembali ke masa saat itu, baik itu secara emosional, baik itu secara perasaannya juga, ataupun bahkan mempengaruhi fisik. Itu alasannya ketika Anda berada di suatu jalan ataupun mendengarkan suatu lagu yang itu berhubungan dengan masa lalu, membuat Anda tiba-tiba, wah, oh iya ya, kok saya pernah dengar ini gitu. Atau rasanya berbunga-bunga seperti sedang jatuh cinta mendengarkan lagu-lagu lawas gitu. Seolah-olah saat itu perasaan zaman dulu terbawa ke sekarang. Begitu pula sebaliknya. Itu yang positif dan yang negatif pun sama gitu. Ketika ada suatu peristiwa dan itu ada stimulusnya dan itu akan muncul momen-momen yang ada di masa lalu ke masa sekarang, baik itu perasaan ataupun yang lainnya. Nah, balik lagi ke video viral, yaitu adalah seorang anak dimasukkan ke sebuah ruangan, diajak membuat konten sama seperti ini. Oke, sama seperti video-video yang tadi sudah saya tayangkan. Ketika itu sudah dilakukan, selanjutnya sudah siap membuat konten dengan
kamera yang menghadap ke anak-anak tersebut dan kita ada di belakangnya, tiba-tiba kita ke belakang lari langsung menutup pintu dan di dalam itu ada suara hantu ataupun suara kuntilanak yang seperti ada di video ini. Ini bisa dijadikan sebuah lelucon, bisa dijadikan sebuah wow, lucu, saya berhasil nih untuk menggoda, untuk melakukan kejailan kepada seorang anak gitu, sehingga kita bisa tertawa terbahak-bahak, sehingga kita bisa merasakan puas, apalagi ketika kita melihat videonya, habis itu hahaha saya sudah bisa melakukan prank sama seperti orang lain, atau hahaha coba kita posting ya gitu. Setelah kita posting ternyata viewsnya tinggi, engagementnya tinggi, dan membuat Anda semakin interest dengan hal-hal tersebut. Dan apalagi ketika sudah ada yang komen, habis itu, wah kok jahil sih kamu mas, mbak, ataupun teh, kang, gitu. Dan itu malah membuat Anda bangga, semakin senang, dan bahkan bisa mengulanginya lagi, gitu. Tapi pernah nggak sih berpikir untuk teman-teman yang berbuat ataupun membuat video tersebut, pernah nggak seandainya hal tersebut dilakukan dan ketika Anda melihat video yang ada anak merasa ketakutan dengan suara hahaha ataupun hihihi, suara yang ada di dalam video tadi tuh yang menakutkan, ada hantunya dan dia merasa ketakutan. Karena apa? Karena ada stimulus yang menandakan bahwa suara itu adalah suara hantu, suara setan, suara kuntilanak yang membuat dia takut karena stimulus dia ataupun di bawah sadar dia mengatakan bahwa setan itu adalah menakutkan, setan ini membahayakan. Karena dari kecilnya mungkin bisa jadi, awas lo, jangan keluar maghrib-maghrib, nanti ada setan, nanti ada Mbak Kunti, dan lain-lain. Sehingga suara itu adalah menstimulus memori dia yang mengatakan bahwa suara itu adalah suara kuntilanak itu setan, dan setan itu menakutkan. Ketika menakutkan, itu adalah membahayakan diri anak tersebut. Nah, ketika itu sudah membahayakan dan itu dilakukan oleh kita sebagai aktivitas prank, dan ini akan membuat anak mengalami ketakutan masa panjang. Atau mungkin orang awam mengatakan itu adalah trauma. Tapi nanti bisa dilihat indikator-indikatornya sudah masuk ke trauma atau belum. Tapi yang perlu diketahui adalah ini akan menjadi masa panjang gitu. Akan menjadi masa panjang. Mungkin saat ini kita melakukan prank kepada adik kita, keponakan kita yang usianya 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun. Nah, tapi perlu diketahui dampaknya. Dampaknya ini bukan hanya 1 tahun ke depan, atau bahkan hanya 1 minggu gitu. Tidak gitu. Tapi ini bakal jangka panjang sampai mungkin dia besar, SMP, SMA, ataupun masa kerja. Seperti itu. Coba bayangkan seandainya hal tersebut terbawa oleh yang bersangkutan, oleh anak tersebut. Anaknya masih ketakutan dengan suara seperti itu. Apalagi sudah menjadi belief system dia bahwa suara itu adalah menakutkan dan mengancam dia. Gitu. Ketika ada suara itu menakutkan, mengancam, dan membahayakan dia. Dan ditambah sekarang ada stimulus baru. Stimulus barunya adalah ketika ada tutup pintu secara paksa dan yang bersangkutan si anak ini ditinggal di dalamnya. Coba bayangkan kita. Seandainya itu dilakukan berulang kali dan menjadikan sebuah habit ataupun aktivitas yang berulang kali dilakukan kepada anak tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Tolong dong, boleh tuliskan ya di kolom komentar kira-kira apa sih yang akan terjadi kepada anak ini di masa panjang. Nah, teman-teman, kita sudah membahas terkait hal tersebut dan saya akan mencontohkan apa sih yang terjadi dan saya akan sedikit jelaskan terkait dengan pikiran bawah sadar dan bawah sadar. Kenapa sih ada orang yang mudah dipengaruhi apalagi dalam konteks dengan kondisi seperti ini, kondisi yang dimana ada prank yang menggunakan emosional, rasa takut, dan itu dilakukan berulang-ulang dengan stimulus ataupun dengan bahan yang tadi suara tertawa kuntilanak. Saya akan ambilkan alatnya sebentar. Oke. Wow. Sebentar, saya kehilangan spidol.
Oke, ini saya sudah menemukan. Oke, baik. Mudah-mudahan kelihatan ya di sini ya. Oke, baik. Saya sudah siapkan satu buah papan tulis whiteboard dan di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kita katakanlah adalah ini pikiran sadar dan yang di bawah ini adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu adalah otak kiri yang memiliki critical area ataupun yang memiliki RAS, reticular activating system, yang tujuannya yang bertugas adalah mengkritisi informasi yang masuk dan itu tidak sesuai. Tapi RAS ini bisa ditembus, bisa di bypass, dibuka dengan cara adalah mengaktifkan dan meningkatkan tingkat emosional, yaitu adalah dengan emosional bahagia, dengan emosional ceria, dan juga ataupun kesedihan, kemarahan, kebencian, semua emosional akan membuat RAS ini terbypass ataupun terbuka sehingga nanti di sini berlubang sehingga sugesti bisa masuk ke sini. Oke, sebelum sampai sini yang perlu diketahui adalah ketika momen tadi yang sudah dijelaskan adalah ada prank terkait dengan menakut-nakuti seorang anak dengan suara kuntilanak ataupun hantu, dan itu akan membuat emosional yang bersangkutan tinggi, yaitu adalah rasa takut ditambah panik, alhasil semakin takut ditambah pintunya nggak dibuka-buka. Seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, sama saja adalah critical area ataupun RAS ini sedang dihapus, sedang dibuka oleh emosional tersebut. Nah, ketika emosional tersebut terbuka, membuat bawah sadar terbuka, RAS ini sudah terbypass, alhasil ketakutan itu, rasa takut, rasa takut ini akan masuk ke bawah sadar. Nah, perlu diketahui bawah sadar ini adalah itu tempatnya apa? Tempatnya memori dengan jangka waktu yang panjang. Seandainya pikiran sadar itu adalah otak kiri hanya untuk menampung yang saat ini kita lakukan. Selanjutnya ketika aktivitas ini sudah dilakukan, informasi yang kita dapat saat ini, seandainya Anda menonton video ini 2 jam kemudian akan dilupakan, tapi itu sebenarnya tidak hilang dari pikiran Anda, dari memori Anda, tapi ditransfer dari pikiran sadar masuk ke bawah sadar, sehingga bisa dijadikan memori jangka panjang. Suatu saat seandainya Anda membutuhkan ataupun terstimulus dengan pembahasan dengan video ini, Anda akan mengingat lagi, oh iya ini pernah dijelaskan oleh Aditya Herlambang. Oh iya, saya pernah nonton YouTube dengan pembahasan hal seperti ini, sehingga stimulus tersebut membuat Anda ter-recall ataupun terpanggil kembali memorinya terkait dengan hal-hal tertentu yang dimaksudkan, seperti itu. Nah, rasa takut ini alhasil masuk ke pikiran bawah sadar, dan ketika hal tersebut dilakukan berulang-ulang, alhasil yang tadinya hanya di permukaan pikiran bawah sadar, di alfa, dan selanjutnya ketika diulang-ulang dia akan tembus semakin dalam dan akan semakin dalam dan membuat memorinya itu adalah masuk ke pikiran bawah sadar yang gelombang otaknya adalah theta. Theta ini ada beberapa, salah satunya adalah di tahapan subnabolism. Subnabolism ini adalah tingkatan bawah sadar paling dalam, termasuk juga traumatik, fobia, terus kejadian tidak mengenakan, sampai yang namanya merubah kepribadian itu ada di subnabolism, yaitu adalah di bagian gelombang otak theta bagian akhir. Nah, seandainya ini sudah terjadi, teman-teman, sudah dilakukan rasa takut ini sampai tersimpan dilakukan berulang kali, dan akhirnya menjadi sebuah habit. Ketika mendengarkan suara kuntilanak, rasa takut itu muncul. Ketika mendengarkan suara hantu, rasa panik itu muncul, dan alhasil menjadi sebuah habit.
katakanlah sebuah nilai baru bagi yang bersangkutan sampai masa tuanya. Nah, terbayang dong seandainya hal tersebut terjadi kepada adik kita, anak kita, atau mungkin keponakan kita yang kita jadikan sebuah konten. Apakah Anda termasuk orang yang bersangkutan yang melakukan untuk kepuasan konten dan mengorbankan masa depan anak? Silahkan boleh tulis kolom komentar. Mari kita diskusi dan kita bahas pembahasan lainnya di video setelah ini. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mengingatkan, cukup yuk untuk bermain-main dengan kondisi emosional dan pikiran seorang anak. Karena kita yang menonton, kita yang melakukan prank akan bahagia. Tapi ingat, ketika kita masa tua, anak kita masih jangkanya panjang. Waktunya panjang untuk menjalani kehidupan. Seandainya anak tersebut mengalami ketakutan dari aktivitas yang dibuat oleh kita, alhasil kita menanamkan sedikit, bahkan bisa jadi banyak traumatik ataupun aktivitas-aktivitas yang membuat dia takut. Tapi tentunya traumatik atau tidak, silahkan boleh dikonsultasikan kepada psikolog. Teman-teman sekalian, tentunya ketika hal tersebut terjadi, artinya kita memiliki jariah dosa dengan jangka waktu yang panjang karena merugikan orang lain atau menzalimi orang lain. Oke, teman-teman, seandainya Anda suka video ini, silahkan boleh like, boleh di komen, dan juga boleh di share. Tentunya saya boleh minta seandainya Anda setuju, kolom komentar ini dipenuhi. Boleh diberikan emot senang, ataupun api-api, ataupun yang lainnya. Oke ya, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dengan saya Aditya Herlambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.